Halo semuanya, perkenalkan nama saya dan Situmorang, NIM 0509844444, Prodi Sistem Informasi. Hari ini saya mau ngobrol tentang sesuatu yang penting banget buat kita generasi muda, yaitu Reformasi 1998. Kalian tahu nggak, 27 tahun yang lalu, mahasiswa kayak kita, anak kuliahan biasa, mereka mengubah Indonesia. Mereka turun ke jalan, mempertaruhkan nyawa mereka demi satu hal, kebebasan dan keadilan. Dan hari ini saya mau cerita apa yang terjadi waktu itu dan kenapa itu masih penting banget buat kita di tahun 2025. Jadi bayangin ya, tahun 1998 Indonesia lagi kacau banget. Krisis ekonomi melanda, harga-harga naik drastis, rakyat kelaparan, tapi yang parahnya lagi, selama 32 tahun di bawah Orde Baru, kebebasan kita dibungkam. Gak bisa kritik pemerintah, gak bisa protes, kalau berani bisa hilang, dipenjara, bahkan dibunuh. Seram kan? Nah, 12 Mei 1998, ini hari yang mengubah segalanya. 4 mahasiswa Universitas Trisakti gugur ditembak waktu demo menuntut reformasi. Nama-nama mereka Elang, Heri, Hafidin, dan Hendriawan. Mereka itu mahasiswa biasa kayak kita, punya mimpi, punya keluarga. Kejadian itu memicu gelombang besar. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus bersatu menduduki gedung DPR MPR. Mereka nggak takut, dan akhirnya 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur setelah 32 tahun berkuasa. Ini bukan cuma pergantian pemimpin biasa. Ini adalah kemenangan nilai-nilai Pancasila yang selama ini dikekang. Nilai kerakyatan, suara rakyat akhirnya didengar, dan keadilan sosial, perjuangan untuk sistem yang lebih adil untuk semua. Dari reformasi 1998 ini, ada 3 nilai Pancasila yang menurut saya sangat kuat. Pertama, kerakyatan, sila keempat. Mahasiswa waktu itu membuktikan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Mereka menuntut demokrasi yang sebenarnya, di mana rakyat punya hak untuk memilih dan bersuara. Kedua, keadilan sosial, sila kelima. Mereka melawan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Sistem yang bikin yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang ketiga, persatuan Indonesia, sila ketiga. Meskipun mereka dari berbagai kampus, suku, agama yang berbeda-beda, mereka bersatu dalam satu tujuan, Indonesia yang lebih baik. Dan berkat perjuangan mereka, sekarang kita bisa milih presiden langsung, bebas berpendapat, pers bebas, dan HAM lebih dilindungi. Ini semua warisan dari mereka. Tapi ini yang bikin saya mikir banget. Mahasiswa 1998 mempertaruhkan nyawa untuk kebebasan yang kita nikmati sekarang. Pertanyaannya sederhana, apa yang kita lakukan dengan kebebasan itu? Jujur ya, sebagai generasi muda di tahun 2025, kita tuh privilege banget. Kita bisa tweet, bikin konten, ikut demo, kritik pemerintah tanpa takut hilang atau dipenjara. Tapi, saya lihat kebebasan ini sering disalahgunakan. Media sosial penuh hoax, hate speech di mana-mana, saling hujat antar kelompok, politik identitas yang memecah belah. Kita kadang lupa sama nilai persatuan Indonesia. Dari sini ada 3 pelajaran yang saya ambil, dan menurut saya ini relevan banget buat kita. Pertama, kebebasan itu bukan tanpa tanggung jawab. Kalau mau berpendapat di medsos, pastikan itu berdasarkan fakta, bukan hoax. Gunakan untuk membangun, bukan menghancurkan orang lain. Kedua, jangan apatis. Mahasiswa 1998 berani bergerak karena mereka peduli. Kita juga harus peduli. Caranya, ikut pemilu, awasi kebijakan pemerintah, suarakan yang benar. Ketiga, jaga persatuan. Indonesia ini beragam banget. Kita boleh beda pendapat, itu sehat, tapi jangan sampai perpecahan. Ingat, mereka dulu bersatu meski berbeda latar belakang. Dan yang penting, reformasi itu belum selesai. Korupsi masih ada, ketimpangan ekonomi masih tinggi, demokrasi kita masih rapuh. Tugas kita adalah meneruskan perjuangan itu, tapi dengan cara kita sendiri, lewat pendidikan, teknologi, kreativitas, dan karya nyata yang bermanfaat. Jadi intinya, warisan reformasi bukan cuma soal kebebasan, tapi juga tentang tanggung jawab kita untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Mari kita jadi generasi yang gak cuma menikmati hasil perjuangan mereka, tetapi juga berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semangat terus. Bye.